Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia baru dengan menerima Kristus membawa kita pada pertobatan. Karena Kristus telah menjadi teladan dalam pola hidup kudus dan benar, penciptaan Allah terhadap manusia pertama, Adam dan Hawa menurut gambar rupanya, digambarkan bisa memancarkan sifat-sifat Allah di dalam ketidaktaatan. Hal ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga segala hikmat dan kekudusan mereka, serta pengenalan manusia tentang Sang Pencipta menjadi hilang. Maka manusia menjadi serupa dan segambar dengan dunia. Dosa itu menyelimuti manusia dan tidak bisa membaharui diri sendiri dengan cara apapun. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus, seperti hidup sebagai orang yang jujur, tetapi di saat yang sama juga suka berbohong. Sebab mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Jika kita membaca sifat manusia lama yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, semuanya adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Karena itu, jika dulu kita adalah orang yang melakukan mementingkan diri sendiri, maka marilah kita mulai belajar untuk memedulikan orang lain. Jadi, sebagai orang percaya, mari kita dengan satu komitmen untuk meninggalkan sifat lama yang masih ada di dalam diri kita dan mengenakan sifat baru yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Istilah manusia baru dan manusia lama kerap kali diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam dosa, manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sehingga hidupnya penuh dengan kecemaran, memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang berbeda, menanggalkan manusia lama dan hidupnya tidak lagi di dalam dosa, tapi hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan ciri-ciri gaya hidup baru adalah tidak berdusta, tidak pemarah, tidak mencuri, tidak berkata kotor, dan lain-lainnya. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan membandingkan gaya hidup manusia lama dan manusia baru, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup kita harusnya menjadi teladan yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup yang kita tunjukkan. Proses untuk perubahan menjadi manusia baru ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama, serta kadang bisa sangat menyakitkan. Tetapi bila kita telah berhasil mencapainya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Inilah jenis kehidupan yang dijalani oleh Yesus Kristus ketika Dia menjalani hidupnya sebagai manusia di dunia ini. Dan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menularkan kehidupan baru ini kepada setiap orang yang bersedia untuk menjadi muridnya. Untuk dapat mengenakan manusia baru ini terlebih dahulu, kita harus mengalami proses kematian terhadap manusia lama kita.
Proses kematian terhadap manusia lama inilah yang membutuhkan waktu dan melibatkan rasa sakit. Kita mungkin tidak dapat mempercepat waktu dari proses tersebut, tetapi kita bisa memperlamanya. Oleh karena itu, Sobat Kairos, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan untuk mentransformasi hidup kita menjadi manusia baru yang berkarakter. Kita harus memiliki hati yang taat dan mau berubah sehingga tidak mempersulit pekerjaan Roh Kudus untuk menyempurnakan diri kita. Karena itu, berusahalah terus untuk mengenakan manusia baru setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.